Iya, selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih. Pagi, Suster. Apa kabar? Iya, apakah semua takut di sini? Tidak ya, puji Tuhan. Karena tema kita ini jangan takut. Iya. Jika Anda sudah tidak takut itu artinya Anda sudah tergenapi dalam firman Allah pada pagi hari ini. Ya, pada pagi hari ini kita bersyukur karena rahmat Tuhan itu yang mengundang kita semua jauh dari Tumpang datang ke sini ya. Supaya kita berdoa dan mengasah firman Allah dalam hidup kita ya. Mari saat ini bagi Anda yang masih di luar, kita mau bersama-sama di tempat ini. Mari kita berdiri, kita mau bersyukur, kita mau menyatakan Tuhan Kau nomor satu dalam hidupku. Ya, mari kita nyanyikan bersama-sama. Kau 1, 2, 3. Kasih, 2 penuh iman, 3 penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Iya, ini rasanya kita tidak nyambung ya. Mestinya kalau kau, kita tunjuk kiri kanan kita ya. Mari sekali lagi. Satu penuh kasih, 2 penuh iman, 3 penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Roh Kudus, kami sungguh bersyukur untuk hari yang Kau berikan kepada kami, di mana pada pagi hari ini Engkau sendiri yang menarik hati kami, agar kami boleh berkumpul bersama, bersekutu, memuji, memuliakan Engkau. Ya Allah Roh Kudus, Engkau mengenal setiap kerinduan hati kami, agar kami boleh semakin terbuka akan bimbingan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak lagi merasa takut di dalam setiap
pergumulan hidup kami. Saat ini ya Allah Roh Kudus, kami mau membuka seluruh diri kami, keberadaan kami saat ini. Urapilah kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami boleh Kau perbaharui dengan api kasih-Mu. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, bekerjalah saat ini di dalam diri kami masing-masing. Mari sekali lagi kita nyanyikan, bekerjalah ya Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus maniskan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Saudara-saudaraku yang terkasih, sungguh Roh Allah yang senantiasa membimbing dan menuntun kita. Maka saat ini pantaslah kita bersyukur. Kita mau semakin hadir bagi Tuhan kita. Dia yang saat ini mau menyatakan kesetiaannya di tengah-tengah kita. Maka saat ini kita mau mengangkat hati kita lebih lagi, memuji Tuhan kita. Dia yang saat ini bertahta di tengah-tengah kita. Bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini
yang mengundang kita untuk bersuka cita di dalam Dia. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita begitu baik. Ya. Mari kita lanjutkan pujian kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tiada berkesudahan. tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selama-lamanya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. selama-lamanya, Untuk selama-lamanya. selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ya, sungguh saudara-saudariku yang terkasih, kebaikan Tuhan Yesus itu nyata dalam hidup kita. Amin. Maka mari saat ini kita mau lebih lagi masuk di dalam hadirat-Nya. Karena Dia Allah yang begitu dekat dan tinggal di dalam hidup kita. Maka bukalah hatimu saat ini. Biarkan kasih-Nya saat ini bekerja. Menyatakan dan menuntun kita semua saat ini. Mau merasakan betapa Allah kita itu sangat dekat dengan hidup kita. Hanya dekat Allah. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku
dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu, Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. ku ingin selalu, Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini rasakanlah keindahan Tuhan yang tinggal di dalam hati kita. Dia yang begitu dekat, Dia yang saat ini mengobarkan api kasih-Nya. Dia yang menarik kita sehingga saat ini kita boleh bersama untuk memuliakan Dia. Itulah Allah kita, Allah yang tidak pernah jauh, Allah yang selalu menuntun jalan-jalan hidup kita. Maka jika saat ini ada kekhawatiran di dalam hatimu, tenanglah, Yesus ada bersama kita. Yesus ada di dalam perahu hidup kita. Dia tidak pernah tidur, namun Dia melihat setiap gejolak dan badai yang ada. Matanya selalu tertuju kepada kita yang mengasihi Dia. Tinggallah, rasakan kehadirannya. Biarkan kehadirannya saat ini menggantikan segala kekacauan, keributan, badai, persoalan hidup, bahkan apa yang mungkin saat ini tidak engkau mengerti, tapi engkau cemas. Rasakan bahwa Tuhan Yesus memegang tanganmu. Dia bersabda kepadamu, jangan takut, aku besertamu. Tenanglah bersama dengan Tuhan. Tumbuhkan kembali sukacitamu dan kasih-Mu. Karena Dia yang hadir saat ini lebih besar dari apapun yang kita alami. Dia lebih kuat dan hebat dari segala keterpurukan hidup kita.
Dia ada dan Dia mau menyatakan kasih-Nya. Maka berserulah di dalam hatimu, Tuhan, ini aku, ini hidupku, ini keluargaku, ini anak-anakku. Dia siap mendengarkan kita. Dan hatinya yang penuh kasih selalu tergerak ketika kita berseru, Tuhan, ini aku. Berjalanlah bersamaku di dalam hidupku. Tenangkanlah badai ini, Tuhan. Biarkan bersamamu aku kembali hidup dan bersyukur. Aku tidak akan takut sebab Engkau besertaku. Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu saat ini bekerja di atas kami dan menuntun kami semua, sehingga segala persoalan yang ada tidak membuat kami khawatir lagi, sebab kami percaya Engkau Allah yang ada di dalam hidup kami. Dan saat ini kami mau terus menyatakan, hanya dekat di dalam Engkau Tuhan, hati kami tenang dan kami aman bersama-Mu. Mari kembali kita ungkapkan iman kita bersama. Hanya dekat pada-Mu ya Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. ku ingin selalu Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh ya Yesus, hati kami merasa tenang ketika kami boleh tinggal bersama Engkau. Kami boleh merasakan kekuatan di mana Engkau selalu menyertai hidup kami.
Begitu besar karya-Mu di dalam hidup kami. Begitu ajaib perbuatan-Mu yang senantiasa membawa kami untuk terus percaya dan berharap kepadamu. Maka saat ini ya Tuhan, kami mau terus mengangkat hati kami. Kami mau menyembah Engkau, Allah kami yang begitu besar, Allah kami yang begitu ajaib. Karena kami tidak takut ketika kami bersama Engkau. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Kita yang baru, serahkan seluruh dirimu saat ini dan jangan engkau bimbang. Tuhan juga menyapa seseorang yang sedang bergumul dalam perjuangannya. Dia bergumul dengan permasalahan yang sedang dia hadapi. Dan saat ini dia begitu putus asa dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saat ini Tuhan bersabda kepadamu,
Teguhkan hatimu, kuatkanlah hatimu, karena sungguh Tuhan mendengarkan segala doa-doamu. Tuhan mendengarkan keluh kesahmu, dan percayalah, pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Tuhan sungguh hadir saat ini di tengah-tengah kita. Bawalah seluruh doa-doamu saat ini. Percayalah, Ia mendengarkan engkau saat ini. Secara khusus engkau yang berdoa bagi anakmu yang sedang sakit saat ini. Engkau berdoa, engkau meminta kesembuhan kepada Tuhan. Bersyukurlah karena Tuhan mendengarkan engkau. Percayalah, imanmu sungguh menyelamatkan, dan percayalah, anakmu sudah sembuh. Saya meneguhkan sabda ini. Dan saat ini jangan pernah engkau meragukan Tuhan lagi. Karena semuanya, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, tidak lepas dari rahmat dan kasih-Nya. Maka saat ini teruslah engkau bersyukur di dalam hidupmu. Juga engkau yang selalu merasa kesepian di hari tuamu. Engkau menganggap anak-anakmu tidak perhatian dan engkau merasa sendirian. Saat ini Tuhan hadir dan Dia mengatakan kepadamu bahwa Dia adalah sahabat yang sejati. Ceritalah dan serahkanlah hidupmu bahwa Tuhanlah Dia yang selalu hadir dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Maka teruslah engkau membina hidup doa yang lebih baik lagi. Rahmat iman untuknya. Serahkanlah anakmu kepada Tuhan, dan janganlah engkau takut, janganlah engkau bimbang. Tuhanlah yang akan menyertai anak-anakmu. Teruslah saat ini terbuka kuasa Tuhan terus saat ini mengalir, mencari hati yang terus berseru dan berserah. Saat ini terus sadari kehadiran Tuhan. Dia begitu kuat dan hebat. Kasih-Nya terus saat ini turun atas kita semua. Maka teruslah engkau sembah di dalam hatimu. Teruslah menyadari kehadiran-Nya. Secara khusus engkau yang mengalami kesulitan tidur dalam beberapa minggu akhir ini, karena engkau mengalami kecemasan sehingga engkau seringkali sulit untuk tidur. Rasakanlah kasih Tuhan, rasakanlah damai Tuhan yang mengalir dalam hatimu, dan percayalah akan kuasa-Nya, dan percayalah mulai malam ini engkau akan tidur dengan nyenyak. Bersyukurlah karena Tuhan mengasihi dan mencintai engkau. Dia tidak pernah meninggalkan engkau sendirian. Juga orang ini sering sekali mengalami sakit kepala. Saat ini kuasa Tuhan memulihkan dan memberikan damai yang baru. Saat ini bersyukurlah karena Tuhan mengasihimu. Teruslah engkau tinggal di dalam kasih Tuhan yang tak terbatas. Kasih-Nya saat ini terus mengalir memberikan damai. Jangan kau biarkan kasih itu lewat dari kehidupanmu. Bukalah hatimu, undanglah terus Tuhan untuk meraja dan menguasai kehidupanmu.
Tinggallah dan rasakanlah Dia yang hadir dalam keheningan ini. Serukanlah namanya di dalam hatimu dan serahkan hidupmu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau benar-benar Allah yang setia dan dekat di dalam kehidupan kami. Maka biarlah Engkau terus membaharui diri kami, menyegarkan kami kembali, menguatkan seluruh pengharapan kami di dalam Engkau. Maka biarlah urapan kasih-Mu saat ini bekerja atas kami semua, sehingga kami siap mendengarkan Engkau. Bersabdalah sehingga firman-Mu menjadi pelita yang akan menuntun seluruh kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami semuanya siap untuk membuka hati. Maka bekerjalah dan urapilah kami. Urapi juga Suster Valen yang Engkau pakai saat ini untuk menyatakan firman-Mu bagi kami semua. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, silahkan duduk. Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Ya, memang luar biasa ya, penuh semua tempat ini ya. Ya, tadi waktu ditanya pertama, jangan, apakah di sini takut? Ternyata jawabannya semua tidak takut ya. Jadi saya pikir, kayaknya saya nggak usah bawain materi kali ya, karena semuanya sudah tidak takut begitu kan. Tapi bagus justru ya. Jangan takut, betul. Aku ini jangan takut. Kalau kita dengar ada tamak, cek satu, ya baik. Kalau kita mendengar atau melihat tema aku ini jangan takut, kira-kira yang diingat atau yang muncul di ingatan kira-kira apa? Soal apa? Soal sakit. Kalau kisah Yesus dalam Injil, kira-kira ada dua soal jangan takut. Yang pertama, Yesus meredakan angin ribut. Ya, Yesus meredakan angin ribut. Dan yang kedua, Yesus berjalan di atas air. Dan pada hari ini kita akan melihat bersama kisah Yesus berjalan di atas air. Menarik bahwa kisah ini, Yesus berjalan di atas air, tepat diletakkan atau dikisahkan sesudah Yesus menggandakan roti. Anda bawa kitab suci? Kalau tidak bawa kitab suci mungkin HP suci. Biasanya di HP ada kitab suci sekarang ya, katanya bisa dibawa kemana-mana. Ya. Kalau nanti Anda lihat, kita melihat bersama dari Yohanes 6 ayat 16 sampai dengan ayat 21 ya, dari situ. Jadi dan sebelumnya dalam Yohanes 5 kisahnya adalah Yesus menggandakan roti. Ya. Lihat bagaimana Yesus yang menggandakan roti, bahkan Yesus sesudah dia menggandakan roti dia menyingkir. Karena dia tahu dia akan mau dijadikan raja. Ya. Yesus menggandakan roti, 5 roti dan 2 ikan menjadi makan 5.000, sisanya berapa? 12 keranjang, 12 bakul. Ya, baik, sebelum kita masuk ke situ kita akan membaca bersama dulu Yohanes 6 ayat 16 sampai dengan 21.
Yesus berjalan di atas air. Ketika hari mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Hari sudah gelap dan Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sementara laut bergelora karena tiupan angin kencang, sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Mereka pun ketakutan. Namun ia berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Lalu mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, kita lihat. Dan nanti kalau Anda lihat di ayat 6, pasal 6 ayat 1 sampai 15, di situ jelas Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika Yesus yang begitu kuasa, ya, Yesus memberikan makan, sama seperti kalau Anda ingat bagaimana dulu orang Israel di padang gurun memohon makan, ya, meminta makan, akhirnya turunlah mana, ya. Dan ketika bangsa Israel, ketika orang Yahudi melihat Yesus yang menggandakan roti, mereka langsung teringat pada Allah yang memberikan mana, sehingga Yesus mau dijadikan raja. Makanya Yesus menyingkir cepat-cepat dan dia menyuruh muridnya pergi duluan. Kalau dalam Injil Matius dikatakan bahwa Yesus mau pergi berdoa. Dalam Matius dan Markus dikatakan Yesus mau pergi berdoa. Makanya dia suruh pergi duluan muridnya. Ya, bagaimana Yesus yang begitu kuasa? Bahkan seketika itu juga para murid itu lupa. Ketika ada angin bergelora, ya, kalau Anda yang pernah ke Israel, Danau Galilea itu seperti laut, ya apa enggak? Besar ya, kalau Anda yang sudah pernah ziarah ke Tanah Suci, Danau Galilea itu sangat besar dan alamnya memang tidak dapat diduga. Jadi dia bisa sewaktu-waktu berubah, bisa tenang, tapi tiba-tiba berubah ada angin karena anginnya cukup kuat. Jadi anginnya bisa begitu kuat sehingga makanya di sini dikatakan bergelora. Kalau dalam kisah angin ribut itu murid-murid sampai ketakutan bahkan mengatakan, "Guru, kita binasa." Ya. Jadi kalau angin sakal atau angin betul-betul sedang kuat, itu betul-betul kuat, betul-betul ketakutan. Ya, mungkin Anda yang pernah punya pengalaman terombang-ambing di atas laut mungkin bisa merasakannya ya kalau pernah. Tapi janganlah ya menakutkan ya. Nah, tapi karena mereka ini para nelayan sehingga mau tidak mau mereka mengalaminya. Dan ketika mereka mengalaminya, apa yang mereka rasakan? Pasti takut. Normal, wajar, jelas wajar. Siapa yang tidak takut? Ya, sama ketika kita juga mungkin kita merasa takut. Siapa yang enggak takut masalah? Pasti kalau ada masalah, ada penyakit, apalagi misalnya takut pada kematian, ya. Takut berakhir, takut aduh kalau mati nih gimana nanti ya anakku, bagaimana semuanya, atau ketika aku menghadap Tuhan, pasti ada ketakutan-ketakutan dalam kehidupan kita. Dan sama seperti para murid, ketika mengalami sebuah ketakutan, ketika mengalami sebuah masalah, kalau yang tadi mereka bilang angin ribut, yang pasti kita biasanya, kita fokusnya adalah pada masalah. Aduh, aku sakit. Aduh, keluargaku. Aduh, kita lupa. Terus tunduk ya. Atau terus di Zoom, sakit biasanya kalau sakit semakin di Zoom semakin sakit. Makanya kadang-kadang kan kalau anak kecil jatuh, oh enggak apa-apa itu. Coba kalau anak kecil jatuh, padahal enggak sakit, tapi karena pengen aja nangis gitu kan. Dia akan, padahal mungkin juga tidak sesakit itu ya. Tapi semakin dirasa sakit semakin
sakit. Tapi kalau kita bilang, oh tidak apa-apa itu, oh ya udah nggak apa-apa, ya udah dia lari-lari lagi, dia main-main lagi. Tapi ketika kita merasakan, ketika kita betul-betul hanya melihat masalah saja, itu akan bertambah besar, besar dan besar. Karena fokus kita di situ. Coba, kalau LCD, lalu kemudian kalau apalagi kalau kamera, ada tulisan fokus kan? Dan kalau fokus itu berarti semakin besar, semakin besar, semakin besar. Iya apa enggak? Jadi yang difokuskan itu. Tidak kelihatan yang lain, di LCD-nya ada fokus sehingga ada pilihan fokus. Kalau misalnya dia fokus, semakin difokuskan, semakin fokus biar semuanya jelas. Nah, sama juga seperti itu. Ketika kita melihat sebuah masalah, sebuah problem, sebuah penyakit, sebuah konflik, itu besar, kita hanya fokus di situ, dia akan semakin besar, kita hanya akan fokus ke situ saja dan kita lupa yang lain. Dan bahkan seperti para murid, di Yohanes dia tidak dikatakan bahwa para murid Yesus itu mereka di sini hanya dikatakan menarik ya. Bahasanya Yohanes itu dia mengatakan begini. Dalam Yohanes, mereka melihat Yesus mendekati perahu, mereka pun ketakutan. Kenapa takut? Kenapa takut? Dalam Matius dan Markus mereka menulis karena mereka melihat Yesus itu seperti hantu. Ya jelas ya, Yesus manusia mana berjalan di atas air? Tidak ada. Kalau dia bisa jalan di atas air ya hantu lah, makanya mereka berteriak, itu hantu. Dalam bahasa Indonesia itu menarik, hantu Tuhan. Nah, tinggal dibolak-balik ya. Itu hantu. Mereka tidak ingat, mereka lupa kejadian sebelumnya bahwa sebaru saja Yesus menampakkan kuasanya, memberi makan 5.000 orang dengan 2 roti dan 5 ikan. Mereka lupa. Mereka lupa. Kena angin badai sedikit saja, mereka lupa bahwa ada guru mereka yang kuasa, yang mampu memberi mereka makan, yang mampu mengenyangkan mereka. Bahkan bukan hanya mereka, 5.000. 5.000 itu satu stadion. Nyampe enggak ya satu stadion? Lebih ya? Atau terlalu besar? 5.000, Anda bayangkan 5.000 itu banyak. Banyak ya? Banyak. 20 kali lipat dari tempat ini mungkin. 5.000 orang. Tapi para murid lupa. Sama seperti kita. Ketika ada masalah, ada sesuatu datang, kita suka lupa, kita sering lupa. Mungkin kita sering lupa bahwa sebelumnya ada perkara yang lebih besar yang Yesus sudah selesaikan, yang Yesus sudah kerjakan. Kita lupa bahwa sebelum ini Yesus sudah mengerjakan hal yang lebih besar dalam hidup saya. Sehingga ketika ada hal yang baru, akhirnya takut lagi. Bahwa wah, padahal dulu Yesus sudah pernah melakukan perkara yang besar dalam hidup saya. Sehingga akhirnya mereka tidak mampu lagi melihat karena mereka hanya fokus pada masalah, pada angin ributnya, pada angin kencangnya. Kalau dalam Markus kalau saya tidak salah atau Matius, Petrus dengan gayanya kan dia mau, kalau memang itu kamu, dia gaya lagi ya. Dia tantanglah Tuhan Yesus ya. Kalau kamu, dia gak percaya kalau itu Yesus. Kalau memang itu kamu, buat aku juga jalan. Yesus, oh sini, ayo sini. Tapi apa yang dilakukan? Petrus berjalanlah, oh ya terima kasih. Petrus jalan di atas air, tapi sangat menarik di situ dikatakan, ketika Petrus merasakan dinginnya air. Nah itu, dinginnya air dan angin, dia takut. Dan rasa takut itu membuat dia
tenggelam. Ketika baru sedikit saja merasakan angin dan angin, dia ketakutan, dia muncul lagi. Padahal kata Yesus di situ, sini, hayo sini, gak apa-apa, mari jalan sama saya sini. Tapi dia takut, karena dia rasa, airnya dingin, angin, akhirnya dia tenggelam. Karena dia ketakutan, dia fokus di situ. Dan kalau di Yohanes tidak diceritakan soal Petrusnya, yang mau ditekankan adalah bagaimana para murid melihat Yesus itu takut. Dan bahkan mereka takut, mereka nggak mau kasih naik Yesus. Ya, mereka tidak mau kasih naik Yesus. Lah itu siapa? Padahal itu guru mereka. Mereka tidak kenal, saking takutnya. Ketika kita takut, kita tidak mampu melihat sekeliling. Ketika kita terlalu fokus pada penyakit, fokus pada masalah, terlalu fokus dan kita ketakutan sendiri, kita tidak akan mudah mendengarkan Tuhan. Kita tidak akan mudah melihat pertolongan Tuhan. Kita tidak akan mudah melihat Tuhan yang hadir. Karena saya cuma fokusnya di situ, tidak melihat yang lain. Sehingga saya tidak bisa peka terhadap kehadiran Tuhan. Bahwa Tuhan ada, Tuhan tidak pernah pergi, Tuhan selalu hadir dalam keluarga saya. Tapi tergantung apakah saya mau menaikkan Yesus ke perahu saya. Itu pertanyaannya. Kalau saya takut bahkan saya tak begitu terkungkung dengan ketakutan saya. Di sini dikatakan, apakah mau menaikkan Yesus? Para murid akhirnya menaikkan Yesus ketika Yesus berkata, aku ini jangan takut. Ketika Yesus meneguhkan, aku ini, Yesus nggak pakai bilang, oi Yesus oi. Ya, mungkin dulu kalau dia mau bilang begitu ya. Saya, nggak usah takut, saya di sini. Dan mereka akhirnya mau menaikkan Yesus. Dan pertanyaannya bagi kita sekarang adalah, apakah saya mau menaikkan Yesus? Ketika saya tahu Yesus ada dalam hidup saya yakin sebagian besar di sini pasti ikut Ekaristi setiap hari, saya yakin. Pasti ada yang rajin ikut Ekaristi. Enggak setiap hari, hari Minggu, iya apa enggak? Nah, wajib ya. Wajib, kalau tidak ikut itu dosa. Wajib, karena itu ada di perintah gereja. Bahwa misa hari Minggu itu wajib. Kalau belum tahu sebelumnya tidak apa-apa, tidak berdosa. Karena dosa itu tahu, mau, dan sadar. Ya. Sekarang sudah tahu kan? Nah, jadi kalau tidak ke misa hari Minggu itu dosa, ya, karena itu wajib. Nah, dalam Ekaristi saya bertemu Yesus, dalam Ekaristi ada Yesus. Seperti di sini Yesus memberi makan 5.000 orang, dan dalam Ekaristi dia memberikan dirinya sendiri. Dia mengatakan dalam Ekaristi, saya hadir, jangan takut. Nah, sekarang tergantung dari kita. Bagaimana ketika apakah sungguh saya menyadari Yesus hadir dalam Ekaristi? Apakah saya sungguh mengundang Yesus masuk? Karena kan biasanya kalau apalagi kalau misalnya sibuk, kesempatan kita hanya dalam Ekaristi berdoa, iya apa enggak? Enggak, yang di sini saya yakin pasti doanya setiap hari ini, ya. Pasti ada waktunya 1 jam setiap hari begitu ya. Amin sajalah ya. Amin, begitu aja lah. Saya percayalah, amin aja ya. Jadi dalam Ekaristi kita mendengarkan firman Tuhan ya. Dan dalam Ekaristi kita menerima tubuh Tuhan sendiri, meminta Yesus masuk dalam diri saya, masuk dalam hidup saya. Nah, kalau soal pertanyaannya kemudian, kok saya tidak rasa kehadiran Yesus dalam Ekaristi? Bukan, hadirnya Yesus bukan soal dirasakan, tapi soal diimani. Kamu mau rasa atau tidak, Yesus hadir dalam Ekaristi. Mau rasa tidak rasa, Yesus hadir dalam Ekaristi.
Masalahnya adalah apa? Apakah saya hadir dalam Ekaristi? Atau badan saya di sini, nanti pikiran saya abis ini makan apa ya? Kayaknya makan rujak cingur yo enak yo. Ndak wes bosen minggu lalu itu. Terus kalau enggak, aduh lama sekali ya. Apalagi sekarang belum lagi nanti HP-nya. Ya penting ini ada WA ini ya. Meskipun enggak ada pesan masuk, lihat aja terus ya. Begitu aja terus ya. Kayaknya sih di silent tapi kan geter, ret gitu kan. Padahal bertahun-tahun yang lalu tidak ada HP juga tidak masalah kan hidup ini. Ketika ada HP banyak masalah, ya apa enggak? Tidak tahu ya. Jadi apakah saya hadir dalam Ekaristi itu atau tidak? Apakah saya sungguh ketika mendengarkan sabda Tuhan atau kita begitu? Atau begitu lihat masuk, Romo ini lagi Tuhan Yesus. Aduh mateng lama ini khotbah wes. Ndak mari-mari ki. Ancene memang kok. Wah, ngantuk iki Sus, ngantuk pol iki. Wes tidur aku, ya. Atau kadang-kadang atau malah milih. Kalau ada paroki, ada romo ini, saya datang yang ini aja nih. Kalau yang ini ciami wes, wapi wes khotbah. Lah, kamu bisa cari romo atau cari Yesus? Mau romonya ini kan romonya itu Yesus tetap ada. Yesus tetap hadir. Kalau saya mau mengimani siapapun romonya, itu hosti tetap jadi tubuh Kristus. Tidak masalah. Yang masalah saya beriman atau tidak. Saya mempersiapkan diri atau tidak. Ya. Ataukah ketika kita mau terima komuni, baru mau jalan, ada teman, halo. Atau masih sempet-sempetnya, nanti siang kita ketemu di sana Aduh, baru lagi jalan nih, selamat pagi, senyum kiri kanan ya. Tidak berusaha untuk fokus, itu kalau yang di luar sana, kalau yang di sini enggak. Semuanya holy-holy di sini ya. Yang di sini saya yakin semuanya fokus ya. Terkadang lupa siapa yang mau saya sambut, tidak sadar. Hanya seminggu sekali mendengarkan firman Tuhan pun, kita siapa yang ingat bacaan hari Minggu kemarin? Injilnya apa? Ayo. Ada ingat? Wes lupa Sus. Nggak usah ditanya no habis ini. Habis misa aku lupa. Nggak usah Sus ditanya-tanya no. Nggak usah bacaan Injil. Nggak usah tanya bacaan pertama Injilnya aja lupa kadang-kadang. Tadi bacaannya apa? Apa ya? Khotbah romonya apa ya? Wes nggak tahu wes apa tadi romo yang ngomong aku nggak ngerti wes. Karena biasanya kadang-kadang kita itu kalau sudah, wah romo aku enggak ngerti. Kalau kita sudah menutup diri, sudah tertutup semuanya, tidak akan mengerti ya. Yang baca kemana, sudahlah mungkin suaranya kecil begitu ya, tidak terdengar. Yang di sini juga tadi itu kepalanya, waduh kompor tuh sudah mati belum kata dia. Aduh hutangku rek, piye iki ya. Gimana ini? Nah, mulai semuanya ribut, tidak fokus, tidak bisa mendengarkan. Ya, kita lupa. Itulah makanya kenapa kita tidak bisa melihat Tuhan. Bahkan ketika dalam Ekaristi saja pun, ketika kita di situ Yesus hadir, kita tidak bisa melihatnya. Karena pikiran kita penuh, hati kita penuh dengan segala sesuatu, dengan segala macam-macam ndak karu-karuan. Nah, pada akhirnya apakah saya mau memasukkan Yesus dalam hidup saya? Atau yang saya masukkan adalah kehendak saya sendiri? Oh Yesus nih lama, minta sama Yesus nih lama. Wes aku ke Gunung Kawi, ojo yo. Jangan, ndak usah ke gunung-gunung ya. Nggak capek ke gunung tuh, sini loh banyak tabernakel meh gitu toae ya. Itu loh ada adorasi sepanjang hari di situ ya. Itulah penguasa gunung tertinggi itu ya, Yesus mau sapa lagi ya. Tidak usah ke gunung-gunung, gunung sana, gunung sini nggak usah ya. Ke Yesus saja. Cari Yesus,
mencari Yesus, beriman pada Yesus. Ketika saya percaya bahwa ini aku, jangan takut. Bahkan kalau ekaristi kan yang kita makan tubuh Tuhan ya. Tubuhnya loh, dagingnya. Dan kita harus mengimani itu. Saya yakin di sini pasti mungkin sudah ada beberapa yang pergi melihat mujizat ekaristi, entah di Bolsena, entah di Lanciano, entah di Santarem, bagaimana hosti berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Ya, bahwa itu memang tubuh Kristus, bahwa Yesus sendiri. Makanya ketika kita terima komuni, kita menikmati tubuh Tuhan, berdoalah. Jangan habis terima komuni, buka HP, wah ada WA nih, penting nih, sepenting-pentingnya, tinggalkan dulu. Ekaristi loh, di ekaristi di sini berapa jam paling lama? 1 jam kan, bayangkan. Sehari berapa jam? 24 jam. Seminggu berapa jam? Banyak ya. Saya tidak mau main matematika di sini, saya juga tidak paham. Ya. Intinya apa? Berapa jam sih yang kita mau kasih ke Yesus? Ketika berhari-hari, ada 6 hari yang Tuhan kasih. Ada hari terakhir, hari Minggu untuk Tuhan. Itu pun hanya 1 jam. 1 jam saja. Itu pun, cek lama nih, ya ampun. Ya, itulah makanya kenapa jangan heran. Kok dia misa, tapi kok nggak berubah-berubah? Ya begitu itu, ya. Untung dia masih misa. Kalau dia nggak ikut misa, oh tambah mungkin ya. Tambah tanduknya tambah 10. Ya, jangan heran makanya kalau ekaristi sudah mau cepet-cepet begitu keluar cari tempat parkir, nggak keluar-keluar, begitu ya, kalau nggak rebutan tempat parkir, rebutan keluar. Nah, padahal habis misa. Karena kita lupa siapa yang kita makan, siapa yang kita minta. Bahwa Yesus hadir, Yesus ada di situ. Saya menikmati Yesus, saya memasukkan Yesus, saya makan Yesus, makan ya. Dia menjadi makanan bagi saya. Meminta Yesus hadir dalam perahu hidup saya, dalam perahu keluarga saya. Berdoalah ya. Di saat, karena kehadiran saat itu adalah kehadiran yang nyata. Sampai hosti itu hancur. Itu ada jadi menurut beberapa teolog, jadi ketika kita komuni, ketika kita menerima tubuh Kristus, itu kehadiran Yesus secara nyata ya, real yang betul-betul real, itu sampai nanti hostinya itu lebur ke dalam tubuh. Ya, bahwa Yesus ada di situ. Minta sama Yesus. Kalau dulu 2000 tahun yang lalu seorang wanita mengatakan, kalau aku menjamah jumbai jubahnya saja aku sembuh. Sekarang kita makan tubuh Kristus. Tubuh Kristus sama jumbai jubah Kristus, mana yang lebih hebat? Tubuh Kristus. Kita makan tubuh Kristus. Kita bukan hanya pegang ujung-ujungnya saja. Tapi si wanita itu sembuh, apalagi kita. Kalau kita makan tubuh Kristus, kita menerima Kristus. Karena kalau kita makan makanan, tubuh kita mengubah makanan itu. Kalau kita makan buah, makan sayur, nanti tubuh akan memprosesnya menjadi energi, menjadi vitamin. Tapi kalau kita makan tubuh Kristus, maka Kristus yang mengubah kita. Itu kalau kita sadar. Nah, kalau kita tidak sadar, ya selesai sudah. Ya, selesai sudah. Apalagi kalau misalnya habis komuni kita langsung ngomongin orang, kau lihat itu yang di sana itu, kau tahu kemarin saya lihat dia jalan sama orang lain itu. Bagus ya. Jangan sampai ya, tidak perlu mengurusi orang lain, biar saja ya. Oh yang itu tuh, si itu tuh. Itu tuh, si itu. Ada si itu, ngobrol atau macam itulah kadang-kadang ya. Kita kadang-kadang lupa tempat, mana gereja, mana pasar, mana bioskop ya.
semuanya dijadiin sama saja. Itu orang lain. Saya lagi ngomongin orang lain ya, bukan yang di sini. Jadi jangan tersinggung. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, begitu ya. Jadi ini aku. Jadi lalu kalau kita kalau kita tidak sadar, akhirnya kita tidak meminta, tidak memohon, tidak membiarkan Yesus yang berkuasa atas keluarga kita, membiarkan Yesus berkuasa atas perahu hidup saya. Dalam Yohanes 6 ayat 21, hal yang sangat-sangat ajaib terjadi. Ketika mereka menaikkan Yesus ke dalam perahu, seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Seketika itu juga. Ya, padahal dari pinggir tadi mereka baru 2-3 mil. Mereka mendayung dengan susah payah. Kalau di Markus di situ dikatakan dengan jelas, mereka mendayung dengan susah payah. Susah payah. Tetapi di sini dikatakan dalam ayat 21, ketika Yesus masuk ke dalam perahu, seketika itu juga mereka sampai. Entah bagaimana caranya, tapi yang jelas saat itu sampai. Dan di sini tidak dikatakan angin itu reda. Ya, karena di sini bukan kisah tentang Yesus meredakan angin ribut, tapi Yesus berjalan di atas air. Dan seketika itu juga Yesus sampai. Lihat, ketika saya mau menaikkan Yesus ke perahu saya, seketika itu juga pasti semuanya akan terjadi. Pasti semuanya akan selesai. Ketika saya sungguh-sungguh memohon Yesus hadir. Mungkin masalah tidak langsung selesai, tapi bagaimana Yesus mengubah saya melihat sebuah permasalahan. Bagaimana Yesus mengubah saya untuk memandang sebuah penyakit. Bagaimana Yesus mengubah saya. Mungkin semuanya tidak langsung saya sembuh saat itu. Tapi bagaimana Yesus membuat saya bersuka cita. Karena ingat, penyembuhan Yesus itu bukan soal fisik. Yesus tidak pernah hanya menyembuhkan soal fisik. Tapi Yesus menyembuhkan keseluruhan. Fisik dan batin. Fisik dan hati. Bahkan banyak yang tidak sembuh fisiknya, tetapi hatinya, hidupnya pulih, hatinya bersuka cita. Sehingga dia tidak merasakan sakit. Seperti yang kita lihat pada kesaksian para martir. Seperti contohnya Santo Laurentius. Dia itu martirnya itu digoreng, dipanggang. Dulu tuh mengerikan para saudara ya. Jadi penyiksaan, jadi gereja Kristen, gereja Katolik itu berdiri di atas darah para martir. Para rasul semuanya martir, hanya Yohanes yang matinya itu tua. Tapi sebelum dia mati tua, kenapa? Karena sebelumnya dia itu digoreng nggak mati, dipanggang nggak mati, dibakar nggak mati, akhirnya buang aja udah dia sampai mati di Pulau Patmos, ya di situ. Tapi semua yang lain mati, ada yang digergaji, ada yang dikuliti, ada yang dipenggal, ada yang digorok. Itu yang pertama itu Yakobus kalau saya tidak salah ya. Lalu kemudian disalib terbalik Petrus, disalib X Andreas, lalu kemudian ada yang dipetal apa tuh ya? Jadi ke bagian tubuhnya ini diikat di kuda lalu disat gitu loh. Ya, begitu. Itu. Lalu kemudian para martir yang di Roma, mereka kalau orang Kristen yang ditangkap dijadikan obor. Jadi mereka ditangkap lalu disiram tahu ter ya untuk bahan aspal, lalu dibakar. Nah, kalau Anda yang pernah ke Roma, kalau ada jalanan ke Koloseum, itu jalanan Koloseum itu jadi di sepanjang jalan itu mereka dijadikan tiang obor buat menerangi jalan. Itu orang Kristen, atau dijadikan tontonan untuk makanan singa.
Kalau nggak jadi makanan singa, ya dipenggal seperti Santa Cecilia. Santa Cecilia itu sebenarnya waktu dia mau di Koloseum itu, kalau Anda sudah pernah ke sana, jadi ada singa-singa. Nah, singa-singa itu tidak mau makan si Sisil, tidak mau makan si Sisil. Dia tidak mau makan, ya. Kok nggak diserang nih? Kecewa kan mereka? Ya udah, akhirnya dipenggal. Nah, lalu menurut legendanya ketika dia mau dipenggal, dia bernyanyi. Makanya kenapa dia pelindung orang, karena dia bernyanyi. Lihat bagaimana para martir itu ketika mereka tahu bahwa Yesus adalah sumber kehidupan mereka, mereka tidak lagi merasakan sakit. Laurentius itu dipanggang, dia bilang apa? Oi, balik, udah mateng. Ya. Dia malah minta dibalik karena sudah mateng ini, tolong dibalik sayanya ya, udah mateng. Dia pikir dia barbeque atau dia setik kali ya, tolong dibalik. Dia bilang, karena apa? Dia tahu bahwa Yesus adalah kekuatan saya, Yesus adalah kehidupan saya. Sehingga dia tidak fokus lagi pada sakitnya, pada kemartiran mereka. Makanya dikatakan bahwa para martir menyongsong kematian dengan bahagia. Mereka tidak merasakan sakit karena mereka tahu bahwa Yesus ada. Yang saya pegang adalah Yesus. Dan ketika saya punya Yesus, tidak ada hal yang dapat memisahkan saya dari kasih Kristus, kalau kata Paulus. Makanya kita harus memiliki iman yang penuh dengan pengharapan. Bukan hanya iman yang tahu, oh ya saya tahu katanya Yesus itu penyelamat. Nah itu iman katanya ya, katanya si ini, katanya si itu, katanya si AI. Belum lagi sekarang ada si AI ya. Jangan percaya sama si AI itu ya, belum tentu dia betul si AI itu ya. AI itu hati-hati, bukan AI yang lain ya. Ini artificial intelligence ya. Jangan AI yang lain. Ya jangan si AI itu, belum lagi ada itu ya. Tapi betul-betul iman bukan hanya yang percaya, oh ya aku percaya akan Allah, ya saya percaya Allah itu ada, dia akan menyembuhkan saya. Bukan, tapi iman yang hidup, iman yang penuh dengan pengharapan. Iman penuh pengharapan ini iman yang aktif. Bahwa saya hanya bukan menunggu saja, tapi saya juga punya aktif. Bagaimana saya juga tekun dalam mendengarkan firman. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan bahwa iman muncul dari pendengaran. Ya, 10 ayat 17. Iman muncul dari pendengaran, dan pendengaran akan apa? Bukan pendengaran akan firman Tuhan. Bukan mendengarkan yang lain ya. Tapi pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Makanya bacalah kitab suci. Rajinlah membaca firman. Saya yakin pasti di setiap HP Anda ada yang namanya e-Katolik. Dan kalau ada e-Katolik biasanya ada fresh juice, ya apa enggak? Banyak sekarang gereja-gereja dari Katolik sendiri maksudnya memberikan sarana begitu banyak. Kalau males bawa kitab suci, sekarang ada HP suci ya. Semoga isi HP-nya suci ya. Amin, amin. Tidak berisi yang lain begitu kan? Ya. Jadi kalau suster sekarang lihatnya TikTok, ya lihatlah yang suci-suci di TikTok ya. Jangan lihat yang joget-joget aja. Ya, saya sih nggak punya ya. Saya hanya mendengarnya tuh pokoknya TikToknya begitu isinya ya. Atau Instagramnya bukalah yang suci-suci karena banyak juga ada ayat suci ya. Tapi bacalah firman Tuhan. Setidak-tidaknya kalau sebelum ke gereja hari Minggu, nah kadang-kadang kan boro-boro sus mau lihat sabda Tuhan dulu. Wong berangkat aja 5 menit sebelum dari rumah. Kalau bisa telat gak apa-apa ya. Jangan sampai ya, tidak boleh ya. Datang paling belakang, datang paling akhir, pulang paling duluan. Jangan ya, itu dulu. Sekarang enggak, saya yakin enggak lah. Ya, tidak pernah lagi terjadi, amin ya. Begitu ya. Jadi mendengarkan karena sabda itu penting, liturgi sabda itu penting. Saya mau mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Kita itu sudah gereja Katolik itu sangat kaya. Anda tahu kenapa ada tahun A, B, C?
Tahun A itu tahun apa? Tahun A itu tahun apa? Tahun A itu tahun Matius, tahun B itu tahun Markus, tahun C itu tahun Lukas. Kalau Anda datang selalu, apalagi baca terus, Anda baca satu kitab suci. Anda baca satu kitab suci. Karena kalau misal harian pun, itu ada tahun 1, tahun 2. Bacaannya berbeda setiap tahun. Tapi kalau kita baca betul dari tahun A sampai tahun C, tahun 1 dan tahun 2, kita baca satu kitab suci, termasuk Mazmurnya pun kita ada Mazmur tanggapan. Semua dipilih. Makanya kenapa kalau dalam misa hari Minggu sekarang akan masuk tahun A, berarti akan kembali ke tahun Matius, kalau saya tidak salah ya, tahun A. Yohanes dipakai kapan? Dipakai ketika ada hari raya dan hari besar. Yohanes itu, ya. Tapi tahun A itu Matius. Jadi kalau setiap minggu saya datang, saya baca semua isinya Matius. Nah itu, jadi ada di kesempatan seminggu. Jadi sebelum Ekaristi, bacalah firman Tuhan. Ya, penting membaca firman Tuhan. Jangan hanya baca koran atau baca novel, ya. Baca ini, jangan. Baca firman Tuhan. Disinilah bagaimana Tuhan menghendaki, apa yang Tuhan inginkan, apa yang ingin Tuhan katakan, ada semua dalam kitab suci. Iman timbul karena pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Dan berdoalah dengan tidak kunjung putus, kata Santo Paulus. Dia hanya kasih 3. Berdoalah, bersyukurlah, dan bersukacitalah senantiasa. Inilah 3 inti hidup Kristen. Berdoa, bersyukur, dan bersukacita. Makanya kalau ada orang Kristen yang mukanya cemberut, wah ini ada Yesusnya atau ada siapa ya? Jangan ya. Harus bersukacita. Bersukacita karena apa? Karena Yesus itu lebih besar, Yesus itu sungguh luar biasa. Karena saya punya Yesus, saya akan hidup dalam sukacita, saya akan hidup penuh syukur. Karena dalam pengucapan syukur ada kuasa, sungguh. Coba, boleh dicoba, ya karena saya sudah mencobanya. Boleh dicoba, misal ketika nih Anda wis kesel, wah aku wis melayani kok aku kesel ya. Nah daripada saya ngomel, terima kasih Tuhan aku boleh kesel hari ini, terima kasih Yesus. Nah ketika saya mengatakan terima kasih, ada 70% yang hilang kejengkelan itu. Daripada saya melayani, malah saya tambah kesel, malah jadi nggak ada nilainya, ya apa enggak? Atau ketika saya ada konflik dengan pasangan, dia begitu lagi, aduh Yesus, kesel aku, memang bencekno kok, kalau tak santet wes ya. Terus malah pikiran tambah jelek. Nah tapi coba, Tuhan terima kasih, Engkau memberikan saya istri yang begini meskipun cek cerewete, tapi terima kasih Yesus. Terima kasih saya punya suami yang begini. Terima kasih anak-anak saya begini. Puji Tuhan. Katakan dulu puji Tuhan. Dan rasakan ada suatu kekuatan yang Anda miliki untuk menanggung beban. Karena Yesus bilang apa? Aku tidak pernah memberikan beban yang lebih dari kekuatan kita. Tuhan tahu kekuatan kita. Makanya kadang-kadang kita mikirnya, dia enak ya salibnya kecil. Belum tentu. Belum tentu. Bagi kita, mungkin kita lihat dia kecil. Tapi coba kalau kita yang bawa, berat. Salib kecil dari kayu, dan salib kecil atau misalnya salib besar dari kayu sama salib kecil dari besi, kira-kira lebih berat mana? Tetap besi kan? Makanya tergantung, mungkin kita lihatnya kecil, tapi beratnya kita tidak tahu. Makanya kita tidak pernah tahu, ya. Jangan melihat yang lain. Makanya kata Santo Paulus, berdoalah supaya saya punya iman. Dan tahun ini, dan saya yakin pasti semua yang di sini sudah ziarah Porta Santa ya.
ziarah Porta Santa. Ya, setidak-tidaknya di katedral sini kan sudah masuk Porta Santa setiap hari Minggu toh. Yang dari paroki HKY sini pasti setiap hari sudah masuk Porta Santa. Dengan tema peziarahan dalam pengharapan. Nah, iman yang penuh pengharapan bahwa saya punya iman karena saya bisa berharap dan saya tahu pengharapan saya letakkan pada siapa. Kalau saya tahu pengharapan saya letakkan pada Yesus, saya tidak akan takut. Selama saya tahu, saya meletakkan pengharapan pada Kristus yang tidak pernah melupakan janjinya. Sebagai penutup, mari kita lihat bersama dari Roma 5 ayat 1 sampai 5. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Lihat ya, dibenarkan karena iman. Kita semua punya iman akan Kristus ya. Melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan atau ketekunan. Saya pakai yang baru. Ketabahan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Segala penderitaan, segala kesengsaraan, kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Akan menimbulkan ketekunan, ketabahan, kita akan tahan uji. Dan pengharapan tidak pernah mengecewakan kita. Mari saat ini kita hening sejenak. Kita mau merasakan, kita mau menyadari kehadiran Tuhan dalam diri kita saat ini. Dia yang hadir di tengah-tengah kita karena Dia sendiri bersabda, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan hadir. Saat ini Dia hadir. Dia hadir menguatkan kita. Dia hadir memberikan pengharapan. Saat ini berdoalah. Berdoalah untuk siapapun yang kau kasihi. Berdoalah bagi dirimu sendiri. Mohonlah rahmat iman, pengharapan dan kasih. Agar sesungguh kita boleh percaya akan Tuhan yang hadir. Biarkan Yesus masuk dalam perahu hidup kita. Biarkan Yesus masuk dalam hati kita. Di tengah keluarga kita. Karena Dia adalah penyelamat kita. Dia adalah Sang Immanuel, sumber kekuatan kita. Dan kita yang berada dalam minggu pengharapan di pekan pertama Advent ini. Kita yang menantikan kedatangan Tuhan dan menantikan kelahirannya secara baru dalam hati kita. Mari saat ini bersama kita mau menyatakan bahwa Tuhan, Engkaulah penyelamat kami. Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah Sang Immanuel, Allah yang beserta kami. Yesus, Kau penyelamat. Kau
sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Kau penyelamatku. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku. Bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, Engkaulah yang beserta kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang mengasihi kami, Allah yang mencintai kami. Saat ini Tuhan, kami mau mengundang Engkau masuk dalam hati kami. Mengundang Engkau hadir dalam keluarga kami. Hadirlah ya Tuhan, hadirlah. Biarlah kuasa-Mu saat ini memulihkan keluarga kami. Biarlah kuasa-Mu saat ini menyembuhkan mereka yang sakit, menyembuhkan mereka yang terluka. Biarlah saat ini Tuhan, kuasa-Mu juga membebaskan mereka yang mengalami ketakutan, mereka yang mengalami kecemasan. Biarlah saat ini Engkau membebaskan mereka dari segala rasa takut yang mengikat hidup mereka. Dan kami juga mohon kuasa-Mu saat ini untuk tercurah bagi mereka yang mengalami kesedihan,
mereka yang mengalami kesepian. Tuhan, biar saat ini Kau menjamah mereka, khususnya mereka yang berputus asa. Kuatkanlah iman mereka, kuatkanlah pengharapan mereka di dalam Engkau. Tuhan, Kau yang hadir saat ini, Kau yang akan memulihkan setiap anak-Mu yang hadir saat ini. Karena kami percaya Engkaulah Immanuel, Engkaulah Allah yang selalu beserta kami. Biarlah kuasa-Mu saat ini yang tercurah, kuasa-Mu yang bekerja saat ini pada mereka semua. Kiala taharata syana marata, si kiala taharata syana marata, si kiala syana marata, si kiala syana marata. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami. Kami serahkan keluarga kami, setiap orang yang kami kasihi, setiap orang yang kami cintai. Mereka yang sedang sakit, mereka yang kesepian, mereka yang mengalami putus asa. Kami percayakan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dan ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami percayakan seluruh permasalahan kehidupan kami, sakit penyakit kami, masalah ekonomi, masalah dalam keluarga, konflik. Biar Engkau yang mencurahkan damai-Mu kepada keluarga-keluarga yang mengalami konflik saat ini. Kepada pasangan-pasangan yang mulai dingin. Biarlah api kasih-Mu berkobar dalam diri mereka. Kami percayakan kuasa-Mu, kami percaya akan kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. baik saya kembalikan pada panitia untuk persembahan. Terima kasih. Shalom. Kok melempem? Rupanya tadi doanya Suster meresap ke dalam hati kita semuanya. Terima kasih Suster Valen bersama dengan tim dari Putri Karmel Tumpang. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan ini kita memberikan persembahan kasih untuk pelayanan dari komunitas Bunda Kudus. Dan kami percaya Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah menyiapkan persembahan untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, ada sedikit yang perlu saya tambahkan pada kesempatan ini, di mana saudara kita mengalami musibah di Medan. Jadi mungkin kita akan mengadakan kolekte kedua, di mana nanti kita bersama dengan tim dari komunitas Bunda Kudus ini akan memberikan persembahan itu bagi saudara-saudara kita yang mengalami bencana alam di Medan, dan kita akan salurkan melalui Romo Koko yang berada di Sumatera. Jadi kami persilakan Anda mungkin terbeban untuk membantu teman-teman atau saudara-saudara kita yang mengalami bencana di Sumatera. Dan Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan ini kita sangat bersukacita sekali bersama dengan para suster Putri Karmel yang telah memberikan firman yang sungguh indah, bahwa dalam kehidupan kita harus mempunyai iman yang teguh ketika kita berjalan di atas air. Kalau kita tidak fokus maka kita akan jatuh dan tenggelam. Tetapi kalau kita fokus kepada Tuhan Yesus, setiap permasalahan pasti akan diberikan jalan keluarnya, karena Tuhan tidak akan memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita pada kesempatan ini juga Anda nanti jangan lupa untuk Day Verbum pada hari Kamis yang akan datang ya. Day Verbum bersama dengan Pater Robbie Wower sebelum kita tutup, yaitu pada tanggal 4 Desember yang akan datang, yaitu bintangnya telah terlihat. Bagaimanakah kita sebagai orang Katolik kalau Natal, mungkin teman-teman kita yang Kristen sudah merayakan ya. Saya tanggal 7, tanggal berapa udah mulai menyanyi untuk beberapa gereja Kristen. Tetapi di gereja Katolik masa Advent adalah masa penantian, itu adalah bedanya. Maka saya persilakan Anda untuk mengikuti kursus Alkitab Day Verbum dari komunitas Bunda Kudus. Dan setelah itu Day Verbum akan libur, dan nanti tahun depan akan dilanjutkan dengan pengajaran-pengajaran tematis. Dan kemudian untuk stasa yang akan datang, Anda bersama dengan Romo Budiono Okarem dengan tema Menanti Allah. Semuanya adalah masa penantian. Bapak Ibu yang terkasih, ada satu berita besar, nanti tanggal 16 Desember kami komunitas Bunda Kudus mengundang dari Jakarta KWI Monsinyur Antonius Bunjamin
yang akan memberikan misa sebelum kita libur, karena Bunda Kudus memang penutupan dan pembukaan yaitu di akhir tahun dan di awal tahun. Monsinyur Bunyamin akan hadir ya, memberikan misa dan memberikan khotbah yang panjang untuk pengajaran-pengajaran 16 Desember pukul 10 di Gereja Yakobus. Kenapa di gereja? Karena Monsinyur mintanya di gereja, dan kita percaya bahwa Anda akan hadir untuk memenuhi tempat-tempat tersebut, sehingga kita akan sungguh welcome dengan Monsinyur Bunyamin ini, karena beliau orangnya sungguh luar biasa smart dan baik hati sekali. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, baiklah untuk selanjutnya kami persilakan lagi untuk suster dari Putri Karmel untuk melanjutkan doa. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu tambahan pengumuman. Setelah ini akan ditutup untuk persekutuan doa oleh suster, tetapi yang ingin didoakan bisa dilayani setelah persekutuan doa ini. Jadi boleh tetap tinggal dan akan dilayani pelayanan doa pribadi oleh suster. Terima kasih. dan mari saat ini kita mau satukan seluruh rasa syukur kita bahwa sabda Tuhan yang telah tumbuh dan tinggal akan terus meraja dan menuntun hidup kita. Maka saat ini kita mau terus selalu bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau menyatakan seluruh penyelenggaraan-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau yang akan terus berjalan bersama kami. Dan Engkau juga yang akan terus ada di segala situasi hidup kami. Terima kasih untuk rahmat-Mu, kekuatan baru yang kami terima, karena Engkau yang terus bersabda dan tinggal atas hidup kami. Maka ya Tuhan, kami serahkan seluruh masa depan kami di dalam tangan-Mu. Dan biarlah rahmat dan juga kasih-Mu terus membaharui iman, harapan, dan kasih kami kepada-Mu. Bunda Maria, biarlah doa-doa-Mu yang akan terus menjaga, memelihara iman kami kepada Yesus Putra-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, saudaraku yang terkasih, terima kasih untuk pertemuan kita. Semoga kita bertemu lagi di waktu yang lain. Dan saat ini kami persilahkan bagi Anda yang masih membutuhkan doa. Yang masih membutuhkan doa, silakan Anda duduk di tempat atau bagaimana biasanya, apakah ke depan? Oh, oke. Kalau begitu Anda yang mau didoakan silahkan ke depan, nanti sebentar lagi kursi akan diatur ke depan.